Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam budaya yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Bali yang saya hormati pula Bapak Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Bali yang saya hormati pula para narasumber dan juga dari dan juga para peserta literasi digital ASN Kabupaten Bengkulu yang sudah hari ini yang saya hormati, saya banggakan. Ini semua dari semua opini, Bapak Ibu sudah membawa laptop dan siap untuk menerima materi ini. Sebelumnya Bapak dan Ibu, mari kita panjatkan terima kasih kepada Yang Master Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan beliau kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti literasi digital ASN tanggal fax melalui cek fakta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teknologi informasi telah memberi banyak kemajuan bagi kehidupan manusia, terlebih dengan semakin meningkatnya pemanfaatan komputer dan internet dalam membantu dan memudahkan berbagai pekerjaan dan aktivitas kita sehari-hari. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti tidak bisa lepas dari gadget, kemudian pasti selalu memanfaatkan internet. Penggunaan komputer dan perangkat lainnya termasuk gadget memudahkan kita untuk mengakses dan menyebarluaskan informasi. Dan dalam perkembangannya, tentu tidak semua informasi yang tersebar di internet bernilai positif. Tidak sedikit pula berisi informasi negatif, contohnya penyebaran berita bohong, radikalisme, ujaran kebencian, dan juga bahkan penipuan. Untuk itu diperlukan kebijakan dan kemampuan pengguna gawai atau gadget dalam mengendalikan informasi yang mereka dapat dari jaringan internet. Dan literasi digital ini berusaha untuk mengurangi, bahkan kalau bisa meniadakan penyebaran hoax di media digital, utamanya media sosial, antara lain melalui bagaimana menumbuhkan kesadaran untuk selalu saring before sharing dan think before posting. Ingat Bapak dan Ibu, saring before sharing, think before posting. Selain itu, tidak kalah penting adalah menumbuhkan kemampuan deteksi dini terhadap suatu informasi, apakah informasi benar, bermanfaat, atau layak untuk disebarkan. Untuk itu, literasi digital difokuskan pada praktek cek fakta, sehingga ASN di seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bengkulu mampu mendeteksi secara dini informasi yang beredar apakah hoax ataukah bukan, khususnya informasi terkait kegiatan perangkat daerah, sehingga diharapkan bisa memberikan klarifikasi yang tepat pada saat diperlukan. Nah, terkait dengan literasi digital ini, mungkin juga itu kami laporkan pada saat festival Suara Bulan kemarin tanggal 28 April sampai dengan 1 Juni, di sana ada kegiatan talk show tentang gerakan menyukseskan gerakan literasi digital. Nah, pada saat itu juga saya selaku narasumber sudah menyampaikan di mana para peserta yang talk show itu adalah kebanyakan kandidat dari SMA dan mereka antusias sekali bertanya
jika mendapatkan kiriman berita-berita yang bersifat negatif, yang pertama Bapak Ibu jangan emosi dulu, jangan emosi langsung share berita-berita itu. Jadi kita harus lihat dulu. Salah satunya adalah melalui cek fakta. Nah itu yang sudah kami tekankan juga pada saat kami talkshow kemarin, dan cek fakta ini adalah hal yang wajib kita lakukan supaya kita belum betul-betul tahu apakah memang berita itu benar atau tidak. Jadi tadi saya sampaikan saring sebelum sharing, tim sebelum posting ya, seperti itu. Dan kami sangat mengapresiasi, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kominfo Provinsi Bali dan juga dari Makido dan juga dari Komisi Pendidikan. Dengan dilaksanakannya literasi digital ini, kami berharap para ASN kami yang di sini adalah pasti admin mereka di masing-masing OPD bisa melakukan sharing sebelum sharing dan tim sebelum posting. Jadi berharap, karena kami punya juga inovasi itu dan Ibu, kami mempunyai inovasi media yang surya itu anti cemas, antarkan informasi untuk kecerdasan masyarakat dan juga membentuk integrasi ya. Tim sinergi medsos ya. Tim sinergi medsos itu yang dimana diharapkan tim inilah yang nanti menangkal berita-berita negatif, terutama terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di pemerintah daerah. Jadi ini digagas oleh rekan kami. Beliau adalah salah satu ASN terbaik di Kabupaten Kelungkung. Kemarin kami berkenalan itu sama Pak Wayan Surya, ada seleksi ASN beliau dapat nomor 2 ya, dengan inovasi ini yang diangkat dan yang masuk ke sana ke Kominfo dilaporkan seperti itu yang sangat positif. Bagus itu karena kita dalam upaya untuk menangkal berita-berita negatif terhadap pemerintah daerah perlu kita lakukan hal itu. Jadi semua admin OPD itu dia bersinergi menjadi satu. Apabila ada suatu pemberitaan terhadap OPD A gitu misalnya, maka OPD yang lain ikut jika sudah diklarifikasi oleh OPD A itu, OPD lain ikut menyebarluaskan sehingga dengan cepat klarifikasi itu bisa diketahui oleh masyarakat dan tidak terpancing dengan berita. Jadi seperti itu. Kemudian kami juga punya inovasi anti cemas, menangkap informasi kecerdasan masyarakat dengan jalan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, seminar ke sekolah-sekolah dan juga kepada masyarakat. Kemarin juga sempat sudah dilaksanakan di desa-desa dan kebijakan. Mudah-mudahan dengan tahun 2025 nanti, tahun 2024 ini tidak ada anggaran itu Pak ya, karena kami untuk pilih dan pilkada dananya. Mudah-mudahan 2025 edukasi digital kepada masyarakat juga pelatihan, penyuluhan dan sebagainya di sekolah-sekolah itu bisa kembali kami lakukan dan mungkin direncanakan ya Pak Kabit. Seperti itu kepada Ibu, mohon maaf saya mungkin tidak bisa mengikuti secara penuh acara literasi ini karena sebentar lagi saya harus menerima yang sebulan dari pemerintah Boyolali ke Kabupaten Kelungkung juga sebelum pemaparan mengenai pelaksanaan informasi edukasi secara digital di Kabupaten Kelungkung. Dan saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara di sini baik tempat atau mungkin pelaksanaan acaranya jika ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan kepada para peserta literasi digital dari seluruh OPD, saya berharap bisa mengikuti acara literasi ini dengan serius, dengan bersemangat, karena saya yakin ini pasti akan Bapak dan Ibu butuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas yang itu sebagai admin berita yang berdiri masing-masing. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, dan dengan ini saya nyatakan literasi digital tanpa hak melalui cek fakta untuk di Kabupaten Kelungkung dinyatakan dibuka secara resmi. Selamat Bapak Ibu para peserta literasi digital. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri walaupun sudah diperkenalkan.
sebelumnya saya juga sama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya ASN, saya pernah tugas Fasilitas Publik. Saya di Kominfo sebelumnya, zaman masih kadisnya Pak Fahmi. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau Bapak dengar masalah istilah literasi digital itu rasanya sudah berkali-kali. Terus kedua, Ibu Bapak sekalian mendengar itu namanya hoax itu sudah terlalu sering. Tapi ini belum menjadi sebuah pemahaman bersama Bapak Ibu, sehingga kalau orang skeptis berpikirnya ini hanya menghabiskan keakalan kekejian. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu bisa memahami dengan lebih baik dan mendalam lebih sedikit, ternyata kemajuan teknologi informasi ini lebih cepat daripada peradaban Bapak Ibu sekalian. Sehingga oleh karena itu negara hadir untuk menjadi bagian yang menjelaskan, menjadikan warganya menjadi warga yang cerdas untuk memanfaatkan teknologi informasi. Dan saya salut dengan mendukung sampai ada kegiatan fokus yang namanya anti cemas, dapatkan informasi, cerdaskan masyarakat. Dan kami di provinsi pun dari sekarang selalu melakukan kegiatan ini. Kenapa? Karena informasi ini sudah sangat luar biasa kemajuan. Dan yang paling tidak Bapak Ibu sadari, mohon maaf atas kemajuan teknologi informasi ini sudah merubah perilaku Bapak Ibu sekalian. Percaya atau tidak percaya, nanti saya kasih contoh. Contoh paling sederhana Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bangun pagi, yang pertama Bapak Ibu ambil pasti HP Bapak. Itu tanpa pernah diperintahkan oleh siapapun. Itu sudah perubahan dasar Bapak kita. Kedua, Bapak Ibu kalau ke kantor, karena apa biasalah dari dulu saya juga pernah menikmati kalau apa tersisa baru buru-buru. Begitu untuk atau tas Bapak Ibu ketinggalan, udah biarin. Nanti saya bisa ambil, atau kalau saya tak bawa uang, teman-teman juga masih ada yang bisa saya pilih. Tapi begitu HP Bapak Ibu tertinggal, sudah di depan kantor, Bapak Ibu pasti balik lagi ambil. Ini perubahan perilaku, tidak bisa dipikir. Dan ketiga, Bapak ini semua jadi netizen jurnalisme. Saya yakin mungkin Bapak Ibu yang punya platform media sosial, TikTok, WA, FB, dan lain sebagainya, pasti sudah tulis lagi publik literasi media. Itu kegiatan yang tidak bisa memperbaiki. Namunlah seorang manusia untuk menjadi penyebar informasi itu sudah tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, negara hadir lewat program pemerintah baik di pusat sampai ke daerah. Karena sebenarnya teknologi informasi ini kalau dianggap memudahkan, tetapi juga sangat menyulitkan. Ruang terbuka publik Bapak Ibu sekalian, baru bengong, baru banyak yang tertutup tempat komunikasinya publik masyarakat itu mau tertinggal, masuk ke komunikasi ruang yang terbatas, ruang media sosial.
sosial. Jadi kalau Bapak Ibu tidak paham akan posisi ini sangat membahayakan Bapak Ibu semua. Karena dalam undang itu Bapak Ibu melakukan dispute ada cara hukuman, menyebabkan kita bangunkan persepsi pula ada cara hukumannya, menyebarkan nama baik ada. Dan yang paling penting saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang ada di sini hari ini, berkena serentak bulan November 2024. Hati-hati tangan Bapak Ibu. Ini menyangkut masa depan Bapak Ibu sekalian. Begitu Bapak Ibu pada periode menjelang pemilihan bupati kepala daerah, begitu Bapak mulai men-share tentang kandidat calon yang mana dalam hati Bapak Ibu dan Bapak pilih, Bapak sukai ke publik, tamatlah dibayar Bapak Ibu sekalian. Dan itu ada yang melaporkan sampai ke Bawaslu, ada Gubernur, ancamannya sederhana, dipecat. Berarti masa depan Bapak Ibu yang pasti saya itu sudah ambiar untuk menjadi seorang ASN. Oleh karena itu saya berterima kasih sekali dengan Dinas Kominfo Provinsi pada saat-saat menjelang kegiatan politik ini dilakukan sebuah strategi kita untuk saling mengingatkan. Karena apa? Sudah jelas keputusan Menteri Pariwisata mengatakan pegawai negeri itu harus netral, walaupun dia punya hak pilih. Gunakanlah hak pilih dengan baik kepada calon ibu yang memang Ibu gunakan, Ibu yakini di tempat pemilihan di pencoblosan, tidak di media sosial. Hal itu Bapak Ibu lakukan, saya yakinkan ada yang melaporkan dan masuk ke Bawaslu, masuk ke Gubernur, lemah pasti ya sedang mencatat atau kemudian tidak tepat. Karena apa? Begitu Anda jadi ASN, Anda sudah menyerahkan hak pilih, hak Anda berkaitan dengan politik dan pemilu sudah Anda serahkan kepada pemerintah, bahwa Anda adalah pelaksana pemerintahan yang wajib melakukan independen. Ini yang saya ingatkan, saya penting sekali. Jadi saya percaya kalau Bapak Ibu mendengar hoax dan sebagainya terlalu serius. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, literasi digital, kejahatan yang dulu kejahatan biasa, kejahatan yang manual, kejahatan sudah berpindah ke digital. Rasanya benar. Coba itu masuk di bimbing akhirnya 17 habis. Itu kan sering Ibu Bapak dengar di TV karselis yang ditangkap. Ternyata itu kejahatan dan penipuan. Ini harus diwaspadai juga. Banyak hal. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau memahami dengan baik dan benar, membacanya dengan sungguh-sungguh. Dan kedua, hari ini juga sudah dihadirkan untuk Mafindo, bagaimana memastikan informasi yang dibaca Bapak Ibu baca di media sosial, kebenarannya dan ketidakbenarannya ada caranya dibaca, disampaikan oleh Mafindo dengan istilah fakta. Makanya untuk itu saya yakinkan bahwa ini semua sudah berlengkap. Mungkin Pak Kapit bisa koordinasi dengan ketahanan pangan agar waipunya bisa dijamin dan di sini bisa jalan. Sehingga nanti karena semuanya akan bermain di dunia ini. Yang membawa laptop pakai HP itu tidak masalah. Cuma akan lebih kecil saja tampaknya di depan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian pengantar saya dari hari ini Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu harus memberikan sebuah atensi yang serius, karena harapan kami dari Bapak Ibu sekalian hari ini
Setelah keluar dari tempat ini, Bapak Ibu sangat paham betul bagaimana memastikan informasi itu betul atau tidak melalui cek fakta. Yang pertama, yang kedua, bagaimana Ibu menjadi satunya pemerintah untuk memberitahukan, mengeluarkan kepada masyarakat lain setidak-tidaknya kepada suami istri, anak di rumah, kalau dimungkinkan rekan kerja. Ini cara mengecek fakta benar atau tidaknya informasi. Jadi ini sangat penting menurut saya, tentang menurut Bapak Ibu sekalian, karena ternyata masa depan Bapak Ibu sekalian nanti ke depannya hanya tergantung pada satu hari ini. Salah hanya menggunakan selesai semuanya. Udah jangan lupa, jangan pernah Bapak Ibu menganggap kalau Ibu sudah mengeser, menginformasikan sesuatu informasi, begitu diketahui itu hoax, Ibu hapus, selesai. Tidak. Saya yakinkan kepada Ibu, tidak. Karena kepolisian punya namanya digital forensik. Nanti itu akan merekam dalam tingkat kita. Begitu tapi ini masuk ke kantor polisi, masuk ke digital forensik, tanggal berapa Ibu share, jam berapa Ibu share, jam berapa Ibu Bapak hapus, semuanya akan keluar. Terus yang ketiga, jangan Bapak Ibu anggap KPK, BPT, tangkap tangan, atau apa. Memangnya orang itu ditunggu sama KPK? Enggak juga. Ini bunga adalah pemancar bagi ibu sendiri. Makanya ada sebuah softnya teman. Dia tak ada lacaknya, ada programnya untuk memastikan saudara anak, pasangan anak di posisi di mana itu ada juga ada sistemnya. Jadi ini memudahkan untuk Bapak Ibu dalam kegiatan sehari-hari, tapi ini juga sangat mengancam kehidupan kita sehari-hari. Itu harus Bapak Ibu pahami semua. Semangatin dulu ya teman-teman. Kalau saya sapa semangat pagi, kita jawab pagi. Bisa nggih? Bisa ya. Oke. Selamat pagi. Pagi. Oke, teman-teman buat teman-teman semua. Dari Mafindo Bali, kami hari ini hadir 2 orang. Jadi ada saya, Ibu Indra, dengan ada Ibu Juli. Nah, kalau saya dari Denpasar, Ibu Juli ini dari Klungkung. Jadi nanti kalau teman-teman OPD atau dari pemerintah daerah Klungkung butuh komunikasi dengan Mafindo, bisa juga melalui Ibu Juli. Nah, pada hari ini kami akan menyampaikan materi tentang keamanan digital. Karena cek fakta dan anti hoax itu merupakan bagian utuh dari sistem keamanan digital di Indonesia. Nah, 2 hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah 1, tangkal hoax, dan 2, jaga data pribadi. Izin mendengar sedikit. Bapak Ibu mohon snacknya bisa dinikmati dulu. Ya, sambil ya. Oke. Nah, saya perkenalkan diri dulu ya teman-teman. Jadi nama saya Indria Puspita. Saat ini saya merupakan salah satu master trainer untuk program Google Gapura Digital atau Google My Business. Jadi kalau teman-teman ada OPD yang dari UMKM atau dinas koperasi UMKM, kita ada program-program digitalisasi juga untuk UMKM. Kemudian saya juga tergabung sebagai Google Local Guide. Itu kalau di Bali salah satu yang sudah mencapai level 8. Nah, kalau misalnya teman-teman belum pernah dengar Google Local Guide itu apa? Itu kalau misalkan teman-teman
ada di satu lokasi, ada pinnya, kemudian teman-teman bisa baca reviewnya. Nah itu sebenarnya kami yang jagain peta digital Bali. Gitu. Nah kemarin sempat ada sebuah kasus juga, jadi ada di salah satu rumah sakit pemerintah daerah itu biasanya kan ada review-reviewnya ya. Nah nanti kalau misalnya teman-teman mendapatkan review yang tidak proper atau hoax atau cenderung fitnah itu boleh dilaporkan ke saya, nanti kita bantu untuk klarifikasi gitu. Terus kalau misalkan ada juga kemarin waktu di Karangasem itu posisi gedungnya ini ternyata di Google Maps melenceng dari yang sebenarnya. Nah itu kita juga bisa bantu. Kemudian saya secara pekerjaan saya adalah seorang digital startup analis dan ada juga sosial media spesialis. Jadi senang banget karena hari ini rata-rata teman-teman yang pegang sosmed ya. Nanti kita bisa saling cerita. Nah, untuk hari ini posisi saya adalah sebagai trainer untuk literasi digital dari Gerakan Nasional Literasi Digital dari Kementerian Kominfo. Sekaligus tentu dari Mafindo, saya adalah seorang Indonesia Podcaster. Kemudian digital safety trainer untuk program tulang nalar yang diadakan oleh Google. Next. Nah, aman itu apa sih? Mungkin kita ngerasa aman itu biasanya kalau ngomongin soal duit ya. Jadi kalau kita ngomongin duit, biasanya kita ngomongin literasi dulu nih. Nah, literasi artinya kita melek keuangan, kita melek tentang duit, kita melek tentang finansial. Nah, analogi yang sama bisa dipakai juga untuk digitalisasi. Jadi, apakah kita sudah melek nih? Apakah kita sudah paham cara operasional, cara pakai, dan kondisi-kondisi yang ada di gadget kita? Kemudian, kalau kita sudah melek, kita udah bisa pakai, tentu kita sebenarnya juga wajib untuk tahu yang namanya aman. Nah, kalau aman itu apa sih? Aman itu kalau di dunia finansial itu pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Ya, artinya duit kita itu cukuplah buat hidup sehari-hari gitu. Tapi kalau di dunia digital kita perlu juga bahwa informasi yang masuk ke kita itu bisa handle lebih dari yang ada di luar gitu. Jadi kita tentu mengalami ya namanya banjir informasi. Apakah semua penting untuk kita update setiap saat? Tentu tidak. Jadi kita belajar mengamankan kehidupan kita secara digital. Kalau kita sudah aman, harapannya keluar dari ruangan ini teman-teman sudah bisa mandiri. Nah, kalau dari sisi keuangan itu sudah mandiri secara keuangan tanpa bergantung kepada orang lain. Dari sisi digital, kita berharap juga teman-teman sudah bisa mandiri mengelola dan mengantisipasi berita yang masuk ke gadget teman-teman, ke dunia digital teman-teman sendiri. Jadi udah bisa bersikap mandiri. Terakhir baru kita bisa bilang bahwa kita sudah merdeka secara digital. Jadi kita udah gak kaget-kaget kalau lihat berita, kita udah paham gitu. Kita bisa bahkan mengoptimalkan digitalisasi ini untuk dari sisi ekonomi dan kapabilitas kita. Nah ini adalah sebuah data teman-teman. Jadi kalau di dunia digital kita penting banget untuk menyampaikan segala sesuatu berdasarkan data ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua Aji. Kita mau coba cek nih, bener nggak sih? Saya mau tanya nih, yang di handphonenya nggak ada WA, nggak pakai WA, boleh angkat tangan? Semua pakai ya? Oke, kalau gitu saya ini dikit. Ada nggak teman-teman di sini yang nggak pakai Telegram? Telegram pakai semua juga? Yang nggak pakai boleh? 1, 2, 3. Oke. Yang pakai Telegram ini berarti udah canggih ya, udah pinter ya. Nanti kita mau cek nih Telegramnya aman nggak? Nah, teman-teman, jadi ternyata data membuktikan bahwa aktivitas dari masyarakat di Indonesia itu yang paling besar itu memang di chat room ya, entah itu pakai WA
buat balas WA. Benar apa benar? Nah, baru yang kedua adalah ternyata waktu kita tuh habis paling lumayan juga ya, hampir 50% itu untuk bermain media sosial. Kenapa kata-katanya ada bermain di depan? Kenapa nggak bekerja di media sosial gitu? Karena rata-rata kita kalau udah buka media sosial itu cenderung senang atau stres. Senang ya, jadi kayak kita berasanya main gitu. Kita bisa merasakan kesenangan ketika kita membuka sosial media. Nah, jangan salah, sebenarnya mereka punya algoritma yang bikin kita jadi kecanduan. Nanti kita ngomongin di belakang. Baru bawahnya itu kita browsing informasi, kemudian nonton video atau musik, berbelanja. Nah, berbelanja ini ternyata baru 20%. Jadi rata-rata kita cuma browsing doang, kagak check out. Artinya senang lihat-lihat barang, belinya tetap mikir ya, karena harus dibayar. Oke, next. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita udah sering bermain media sosial, sudah sering dengar apa sih itu hoax gitu, kita mungkin pertegas lagi ya. Jadi hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Nah, hoax ini bisa jadi merupakan serangkaian informasi gitu yang bisa saja disesatkan, dan yang perlu digaris tebal adalah dijual sebagai sebuah kebenaran. Biasanya kalau orang jualan itu nyari apa? Nyari untung. Berarti ingat, kalau ada sebuah hoax yang harus kita waspadai pertama, mikir ini tuh UUD nggak sih? Ujung-ujungnya duit. Next. Nah, dari mana sih munculnya hoax itu? Banyak ya teman-teman, kita mendapati hoax, tapi kita sebagai seorang ASN yang emang bertugas untuk menjaga warga kita juga harus tahu nih asalnya hoax itu dari mana. Next. Nah, ini dia, teman-teman kebayang kalau ini adalah sebuah arena permainan. Di sini kelihatan ada bidak-bidaknya ya, ada gacuannya gitu. Nah, ini semua saling terhubung. Bisa nggak satu orang punya hoax, terus dia pegang sendiri? Apakah itu jadi hoax? Jadi hoax nggak? Kalau saya bikin berita bohong, terus saya simpan sendiri, jadi hoax nggak? Enggak. Kenapa? Karena kan belum disebarkan. Jadi yang bikin paling bahaya itu begitu dia sudah tersebar. Nah, dadu ini anggap sebagai leverage-nya. Biasanya kan misalkan ada satu penyebar hoax, dia bisa jadi kirim ke 10 grup. Nah, orang-orang yang di 10 grup itu anggap aja paling sedikit isinya ada 10 orang yang baca. 10 orang lagi baca, disebarin lagi ke 10 grup, jadi berapa? Nah, udah tidak terhitung lagi kalau kecepatannya kan seperti itu. Jadi ini bahayanya penyebaran hoax. Jadi hoax itu yang bikin bahaya adalah karena disebarkan. Next. Nah, apa aja sih jenis-jenisnya? Jadi kalau teman-teman dengar hoax, itu mungkin secara umum kita sebut semuanya hoax. Tapi sebenarnya jenis gangguan informasi itu ada 3. Yang pertama misinformasi. Nah, kalau mis itu informasinya salah, tapi karena yang nyebar itu yakin benar, biasanya dia akan semangat nggak nyebarnya. Contoh nih, misalnya ada grup diet, ada satu grup WA yang isinya diet gitu. Terus ada yang baca, minum jeruk nipis bikin cepat langsing. Biasanya ya, kalau kita lagi kepingin langsing, baca kayak gitu kayak, oh ini bener nih, kan kecil ya, oh kan ini bener nih. Terus minum jeruk nipisnya hangat nih ya. Kira-kira dalam bayangannya gitu ya, oh bener nih, kan kalau lama panas dia mencair. Ada orang yang mikir kayak gitu. Kira-kira itu benar atau salah? Minum jeruk nipis panas bikin kita cepat langsing. Benar atau salah? Sebenarnya ada asalnya ya. Jadi sebenarnya teman-teman,
Jeruk nipis itu kan sifatnya asam atau basa? Asam. Asam kena panas, kira-kira dia terurai nggak asamnya? Zat asamnya terurai. Jadi sebenarnya sifat asamnya langsung hilang kalau dia kena air panas. Terus kalau dia dibilang dia bisa melunturkan lemak, memang semudah itu. Emangnya jeruk nipis sama lemon yang nyuci piring, nyuci lemak di piring kan beda ya. Karena susunan lemak kita itu ada istilah biologisnya yang hanya bisa terurai melalui metabolisme. Jadi tidak semudah minum jeruk nipis panas langsung aksi. Tapi biasanya yang nyebarin itu saking senengnya nih, gitu, termotivasi atau langsung dia sebarin ke semua grup karena yakin itu benar. Nah itu contohnya misinformasi. Kira-kira perlu kita hukum nggak orang-orang seperti ini? Oh perlu ya. Janganlah, kan kasihan ya, kan dia karena dia belum tahu bahwa itu salah dan saking semangatnya. Ini sih masih kita bisa kasih tahu baik-baik teman-teman kalau di grup. Nanti kalau bingung kita punya chatbotnya, bisa langsung dikasih link dari Mavindo. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya disinformasi. Nah, kalau dis ini informasinya orangnya tahu loh kalau itu salah, tahu, tapi sengaja disebarin. Nah, kalau yang nomor 2 nih, perlu kita langsung hukum nggak? Sangat perlu. Ini bisa kita lihat dulu motivasinya. Ini saya kasih contoh nih. Presiden Joko Widodo akan membagikan bensin gratis pada tanggal 30 Februari. Hoax atau bukan? Kenapa? Hoaxnya kenapa? Karena ada tanggal 30 Februari. Tepuk tangan buat teman-teman. Udah gak ada yang kejebak lagi ya. Nah, tapi biasanya orang bikin hoax kayak gini niatnya apa? Niatnya emang nipu atau dia iseng atau dia bercanda? Biasanya iseng. Nah, masalahnya kita sulit mengendalikan orang iseng kan. Jadi teman-teman lebih sering aja ngasih tahu hal-hal yang sewajarnya gitu. Kalau ada apa-apa yang gratis itu patut waspada, bukannya langsung di-share, baca dulu tanggal berapa. Ya, jadi ini disinformasi. Tapi ada juga memang yang disengaja dengan tujuan kepingin. Kalau zaman sekarang biasanya orang nyebarin hoax. Yang nomor 2 ini tujuannya apa? Ada yang tahu? Pengen viral. Ya, jadi kadang ada orang dengan sengaja bikin hoax yang nggak terlalu membahayakan dengan tujuan viral. Contoh nih, pernah ada berita itu kayak gini. Iis Dahlia meninggal karena makan nasi basi. Kira-kira masuk akal nggak? Iis Dahlia tuh artis ya. Kira-kira dia makan nasi basi tuh masuk akal nggak? Enggak, bisa jadi sih, bisa jadi. Nah, jatuh miskin gitu ya. Betul. Tapi kalau kemarin-kemarinnya nggak ada berita apa-apa, tiba-tiba ada kayak gitu. Yang pertama tentu patut waspada. Yang kedua, baca dulu beritanya. Biasanya orang-orang yang bikin berita kayak gini, dia memang pengen viral. Emang kenapa sih orang pengen viral? Ujung-ujungnya duit. Karena kalau viral, yang ngeklik banyak, dia dapat endorse-nya, atau dapat iklannya, atau apapun itu lebih banyak. Setelah dibaca tuh Pak, ternyata Iis Dahlia itu adalah nama kucing tetangga. Jadi kalau dia disalahin juga nggak bisa, tapi masyarakat kita gimana? Sukanya baca judul, nggak pernah mau baca isi sampai habis. Nah, ini udah mulai bahaya nih. Tapi paling bahaya itu yang di sisi sini. Jadi namanya adalah malinformasi. Kalau ini informasinya bisa jadi benar teman-teman, tapi biasanya dipenggal ataupun bisa diambil secara keseluruhan faktanya itu dibelokkan sehingga dia sedemikian rupa melakukan tindakan yang merugikan bagi pihak lain. Nah, teman-teman kan di Bali nih, ada yang masih ingat gak berita Gunung Agung meletus? Ingat ya?
Waktu itu, waktu Gunung Agung meletus itu teman-teman lihat kepulan asapnya? Lihat. Yang teman-teman lihat pakai mata dengan yang beredar di sosial media sama atau beda? Beda. Yang di sosial media lebih apa? Lebih serem, lebih meledak, orang kocar kacir ya. Nah, ternyata teman-teman itu waktu tahun itu ya, gara-gara berita hoax di mana sebenarnya Gunung Agungnya benar lagi batuk, tapi yang beredar di internet itu adalah ledakan atau letusan Gunung Krakatau yang diedit judulnya jadi Gunung Agung. Tahu waktu itu dampaknya apa? Masyarakatnya tapi masih di sini kan? Ya, yang bahaya justru yang di luar. Kenapa? Karena informasinya bahaya. Yang kelihatan di sana kejauhan ya. Jadi intinya judul tadi kejadiannya di Singapura, tapi kita bisa ganti di wilayah manapun, terserah tukang hoaxnya. Habis itu dia screenshot. Setelah dia screenshot, dia sebarin dah ke semua grup atau dia posting di Facebook. Jadinya beritanya seolah-olah kejadiannya di Bali. Padahal enggak. Jadi yang sampai gantinya tidak diklik ya, karena berbahaya. Nanti akan ditandai dia posisinya. Jadi ganti isi itu juga gampang gitu loh. Bikin hoax itu gampang. Yang penting dia niat. Tapi kalau kita jangan dipraktekin ya. Kita cuma untuk waspada bahwa kalau ada orang kirim screenshot, pastikan dia ngirim linknya. Tahu kan bedanya link sama screenshot? Kalau screenshot bisa diubah-ubah nggak? Ya, jadi bisa dihapus, bisa ditulis pakai font yang lain juga bisa ya kan. Tapi kalau link dia nggak bisa diubah. Aslinya kan muncul. Oke, balik lagi ke slide-nya. Nah, jadi karena bikin hoax itu semudah itu teman-teman, nggak nyampe semenit, udah bisa jadi bisa menyampaikannya ada seni komedinya atau horornya. Horornya tentu bukan yang beneran mistis ya, tapi kulitnya gitu. Karena orang Indonesia kalau isinya informasi tidak dibaca bos, benar ya? Nah, satu lagi informasinya itu tidak boleh tercampur dengan opini. Ada yang tahu opini itu apa? Apa gimana tuh Pak? Kalau opini? Biasanya opini adalah pendapat pribadi. Nah, tolong dibedakan. Jadi kadang teman-teman di satu handphonenya ada pegang sekian akun, ada yang akun pribadi, ada akun organisasi, ada akun alter, ada nggak? Ada akun kerjaan yang memang harus di posting. Nah itu hati-hati, jangan sampai ketukar-tukar, jangan sampai beropini di akun resmi ya. Next. Nah ini yang akan kita mulai. Silakan disimpan teman-teman, kita akan praktek. Boleh di WA-nya 0859, langsung di WA aja, disimpan 21 600 500. Nah kita mau cek nih. Sebenarnya teman-teman boleh ketik apa aja ya, boleh ketik apa aja, halo, hai, boleh ketik apa aja. Nanti dia akan ada chatbotnya yang mengarahkan teman-teman akan mendapatkan balasan. Ada yang sudah? Silakan dicoba. 0859 21 600 500. Sudah? Nah, teman-teman kita mau cari tahu di Kelungkung ada hoax nggak? Silakan ketik Kelungkung. Ya. Kalau tidak ditemukan berarti aman dulu. Ada yang keluar nggak hoaxnya? Nggak ada. Belum diketik. Ada keluar? Ada? Oh, iya. Jadi ini adalah chatbot dari Mavindo, teman-teman bisa pakai. Kalau misalnya menerima aduan konten atau ada
Bebas. Misalkan kita mau cek hoax tentang Pertamina, kita coba ya. Teman-teman boleh sih ketik kata kunci yang lain juga boleh. Pertamina. Kirim. Tunggu. Biasanya kalau lama berarti hoaxnya banyak. Oh belum ya. Boleh satu, ketik satu ya, sesuai kirim. Wah, jadi yang dua. Ada belum. Ada yang berhasil? Harusnya dia kalau misalnya kita ketikkan kata kunci dia langsung keluar. Belum ya Pak? Coba diketik satu Pak. Jadi kita bisa periksa fakta. Ya tunggu Pak. Turnbackhouse.id. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cek harian itu juga kita update. Habis kotanya. Ya, www.turnbackhouse.id. Itu juga ada kalimat sada yang kita sudah praktekkan tadi. Jadi kalimat sada ini disimpan di WA, itu bisa disampaikan kepada pasangannya, kepada teman dan rekan-rekannya sekalian, biar tidak langsung kena berita hoax nih Bapak Ibu. Ya, terus ada www.cekfakta.com. Jadi itu adalah beberapa website yang dimiliki oleh Mafindo sendiri untuk cek fakta. Baik Bapak Ibu, ini ada berita tentang Ketua KPU Hashim Asyari meninggal dunia. Nah, jadi kalau ada berita seperti ini, Bapak Ibu bisa ceknya di turnbackhouse.id. Jadi ini bisa dilihat dari tanggalnya, tanggalnya ini yang terbaru, bisa dibacakan tanggalnya Bu. Itu tanggalnya 28 Mei 2024. Ya, jadi kami bekerja per hari untuk menyampaikan klarifikasi atas hoax yang beredar. Ya, di bawahnya juga ada foto-foto puing jatuhnya helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Iran. Nah, kalau yang cekfakta.com, saya mau cek juga nih, teman-teman tahu nggak dari sekian banyak media di Indonesia yang merupakan Indonesia Fact Checker itu hanya ada 6 teman-teman, dan organisasi masyarakat satu-satunya adalah Mafindo. Sisanya yang 5 adalah media. Teman-teman tahu 5 media ini apa aja yang kredibel, yang udah punya sertifikasi cek fakta? Ada yang tahu? Atau mungkin mau googling dulu? Nah, biasanya ada yang nebak yang punya sertifikat cek fakta. 5 media yang bisa dipercaya. Jadi pastikan kalau mengambil berita atau klarifikasi, satu apa? Kompas. Terus apa lagi? Detik, nanti kita cek. Apa lagi? Terus yang detik. Jadi memang ada tesnya Pak. Tidak semua media sudah mendapatkan pemeriksaan fakta yang sama. Jadi ada Tempo, kemudian ada juga beberapa yang online. Oke, ini contoh tampilannya teman-teman. Kira-kira sama atau beda? Sama tadi beritanya tentang ketua KPU. Jadi kalau dicek fakta kami bekerja bersama-sama media. Tapi kalau yang tadi yang turnbackhouse.id itu memang internal dari kami. Biasanya dikerjakan dulu di internal, baru kemudian disebarkan melalui cekfakta.com yang sudah bekerja sama terverifikasi dengan 6 media
atau organisasi pemeriksa fakta internasional lainnya. Next. Slide lagi. Nah, ini ada lagi Bapak Ibu, Google Fact Check Tools. Jadi ini adalah berupa website ya Bapak Ibu. HTTPS Toolbox, mungkin kelihatan ya sampai belakang ya. toolbox.google.com/factcheck/explorer. Jadi ini juga bisa dipakai untuk ngecek fakta Bapak Ibu. Kami sampaikan dulu saja semua ya. Nanti kan materinya kita ya. Di situ baru kita latihan soalnya. Next. Terus ada juga Google Search. Jadi kita buka di Google. Tetapi sebelum pencariannya itu ada tanda petik dulu Bapak Ibu. Sebelum kita menulis berita apa yang ingin kita cari atau memasukkan kata kuncinya, itu ada tanda petiknya dulu. Lalu kata kuncinya, baru kita lakukan pencarian. Lalu kalau di Twitter itu ada twitter.com search advanced length. Nah, untuk di Twitter biasanya ada juga beberapa orang yang sebar hoaxnya di Twitter. Kalau memang ada yang masih pakai Twitter atau aktif di Twitter, itu biasanya ada menemukan beberapa berita. Nah, ini caranya. Lebih sering untuk pencarian cuitan terdahulu. Ini Pak. Ini dia sampaikan dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita prakteknya sama-sama nih. Nah, ada juga foto. Verifikasi foto itu ada juga toolsnya, yaitu Yandex. I-nya itu Yandex. Terus ada Microsoft Bing. Terus ada Google Lens. Kalau Google Lens ini mungkin Bapak Ibu sudah sering pakai nih. Yang udah pernah pakai Google Lens boleh angkat tangan? Atau sering pakai Google Lens? 1, 3.000, 4.000. Oke, nanti kita Tapi praktek. tahu kan kalau di handphonenya itu ada Google Lens-nya? Tahu. Nah, ada juga Google Chrome. Terus ini ada https image.google.com. Itu ada nanti ada search by image-nya. Itu google.com, webstore detail atau search by image. Itu nanti dia tampil di device di komputernya Bapak Ibu. Kalau sudah di-download nih, itu akan tampil untuk memudahkan Bapak Ibu mengecek sebuah gambar. Next. Verifikasi video. Biasanya juga ada video yang dibagikan untuk mendukung berita hoax yang mereka sebar. Itu kita masukkan kata kunci, tapi sebelumnya kita harus download dulu yang namanya invite. Sama seperti Google Search by Image tadi, kita download, nanti dia akan tersimpan di device-nya kita, di laptopnya kita. Nanti dia beredaran gitu Pak. Jadi kalau video Bapak bisa cari dengan invite di situ. Oke, next. Lokasi. Verifikasi lokasi juga terkadang menyusahkan kita, padahal tidak di lokasi itu kejadiannya, tetapi dibuat seolah-olah terjadi di lokasi A. Itu kita pakai Google Maps. Biasanya Google Maps kita pakai untuk kalau kita mau pergi kemana, untuk menentukan rutenya kemana, itu biasanya pakai Google Maps nih Bapak Ibu. Oke, next. Itu adalah beberapa tools yang ingin saya sampaikan. Saya bersama rekan saya di belakang nanti akan membantu Bapak Ibu untuk mendownload dan juga mempraktekkan beberapa tools yang tadi saya sampaikan. Oke, silakan sekarang buka Google Chrome-nya teman-teman semua. Kak Su sama Kak Wali juga boleh. Jadi kita mau coba satu dulu, yang mana dulu? Bapak Ibu mau coba yang Google Search by Image atau Invite? Silakan.
Nih, kita coba pakai yang search the image nih Bapak Ibu nih. Jadi buka dulu Chrome, habis itu cari websternya.